Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Peran komunitas penggerak milenial bagi Indonesia Maju. Halo, selamat malam Sobat Ngulik di rumah. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Nah, gimana nih kabar malam minggu Sobat Ngulik di rumah? Mungkin lagi ada yang masih di rumah aja atau sedang menjalankan aktivitas di luar. Ya, intinya harus tetap patuhi dan juga jaga protokol kesehatan bagi yang sedang berkegiatan di luar rumah. Oke, pada podcast kali ini, Sobat Ngulik bakal ditemenin sama aku, Rani, dan juga rekan aku, Hansalatinawi, dan di podcast kali ini kita bakal ngebahas nih mengenai peran komunitas penggerak milenial bagi Indonesia Maju. Bersama dengan Kak Iqbal dan juga Kak Diajeng, perwakilan dari Indonesian Millennial Connect. Dan sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu sama kakak-kakaknya nih. Halo Kak, apa kabar? Halo, Halo. halo Rani. Halo Kak Iqbal dan Kak Ajeng. Nah, Kak Iqbal ini adalah founder dari Indonesian Millennial Connect. Dan juga kalau misalkan Kak Ajeng itu sebagai Head of Marketing Communication dari Indonesian Millennial Connect nih. Nah, sebelumnya nih teman-teman, Indonesian Millennial Connect itu adalah organisasi nirlaba pengembangan diri bagi pemuda-pemudi di Indonesia yang berkolaborasi dengan komunitas dan organisasi lain. Yang juga berfokus pada 3 bidang, yaitu ada pendidikan, ada sosial, dan juga ekonomi. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai tema podcast kali ini, aku pengen tahu dulu nih Kak, mungkin kita bisa kenalan lebih jauh mengenai Kakak sendiri. Kayak mungkin educational background Kakak, aktivitas yang Kakak saat ini sedang lakukan, dan juga mungkin sedikit personal life tentang Kakak. Silahkan Kak Ajeng. Dari mana dulu nih? Mungkin bisa dari Kak Iqbal dulu nih Kak. Oke. Makasih buat Sela, Rani, dan teman-teman dari Sobat Ngulik. Kalau dari perkenalkan, nama saya Iqbal, Iqbal Zainal Mutakin panjangnya, itu untuk tinggal di Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Terus untuk pendidikan semester akhir di Universitas Islam Negeri di Jakarta, itu Win Jakarta, dan untuk sekarang ini sibuk di M-Connect ini aja sih, Indonesia Connect. Gitu. Terima kasih Kak Iqbal. Nah, mungkin bisa dilanjutnya sama Kak Ajeng. Kita pengen kenal lebih jauh sama Kak Ajeng. Oke, halo selamat malam Sobat Ngulik semua. Perkenalkan, nama saya Diajeng Anjal Nagakusa. Biasa dipanggil Ajeng. Saat ini kesibukan karena kebetulan baru lulus tahun ini dari kampus Politeknik Kesehatan Jakarta 2 jurusan Gizi, jadi fresh graduate dan masih freelance aja sih. Saat ini freelance talent dan sibuk di M-Connect juga. Oke, cool. Terima kasih, Kak. Nah, tadi kita udah kenalan lebih jauh sama kakak-kakaknya. Nah, kita pengen tahu nih, sebenarnya Indonesian Millennial Connect ini apa sih, Kak, visi misinya, terus habis itu background-nya, kenapa kakak mendirikan Indonesian Millennial Connect? Gitu. Kalau untuk latar belakang sendiri, awalnya itu, jadi kita baru berdiri di tahun ini, di 2020 ini, tepatnya di Maret. Kita ngelihat anak-anak muda di Indonesia ini masih kekurangan wadah gitu kan, masih banyak yang berperilaku negatif, misalkan menyalahgunakan narkoba, terus juga menggunakan miras segala macam, terus masih banyak ada yang pengangguran, masih banyak yang putus sekolah. Nah, itu beberapa latar belakang Indonesia Millennial Connect ini hadir gitu kan. Kita hadir mau menjadi bagian dari kemajuan Indonesia gitu. Karena anak-anak muda ini masih butuh wadah gitu, walaupun sekarang banyak komunitas dan organisasi gitu. Kenapa kita ambil ekonomi ya tadi karena pengangguran di Indonesia ini makin banyak, apalagi sekarang pandemi gitu. Kita nggak bisa meratakan keseluruhan, mungkin
bisa meminimalisir lagi gitu. Untuk sosial kita bisa bantu untuk penggalangan donasi gitu, untuk aksi bencana gitu. Nah, untuk visinya kita Indonesia Mil Connect itu ingin menjadi wadah bagi terwujudnya kehidupan masyarakat gitu, yang lebih baik dengan bergerak bersama generasi muda yang mandiri, yang memiliki jiwa sosial dan semangat kemanusiaan dalam memberikan manfaat di berbagai aspek, baik di sosial, pendidikan maupun ekonomi. Gitu saya. Mungkin Ajeng mau nambahin? Oke, benar seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Iqbal terkait visi dan misi kita. Jadi, memang kita mau sebagai wadah bagi anak-anak muda nih, tapi nggak cuma sebagai wadah yang mereka ikut ngeramein acara kita aja, tapi kita juga di sini memberikan kesempatan mereka untuk mengimplementasikan ide-ide yang sudah mereka rencanakan. Karena kan kita juga ada member project ya Kak Iqbal, jadi di situ teman-teman member berkesempatan nih untuk belajar gimana sih caranya bikin acara, gimana event management yang baik, gimana public speaking yang baik gitu. Jadi kita memberikan kesempatan buat teman-teman belajar dan juga mengimplementasikan ide-idenya sehingga bisa terbuat program gitu. Oke. Jadi ngeliat dari latar belakang, kira-kira menurut Kak Iqbal sama Kak Ajeng, itu kekurangan sama kelebihan dari anak-anak muda, kaum milenial sekarang itu gimana sih Kak? Sampai harus dibuat gitu komunitas untuk milenial itu sendiri. Apa tuh Kak? Karena anak-anak muda ini zaman sekarang banyak yang masih kurang gerak gitu kan, makanya kenapa dibilang generasi rebahan gitu, banyak yang mager-mageran gitu sih gitu. Makanya kita mau ngajak anak-anak muda untuk kita bukan lagi berperan, tapi harus bisa berperan gitu. Iya, betul banget. Nah, terkait kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya tuh anak-anak muda punya semangat yang tinggi ya. Mereka masih semangat-semangatnya nih, mau mengembangkan diri, mau belajar, cari relasi, cari pengalaman. Nah, disitulah kita mau memberdayakan teman-teman pemuda di Indonesia karena emang semangat dari mereka yang pengen belajar gitu. Nah, kenapa ada M-Connect? Disinilah M-Connect itu bertujuan sebagai wadah, dan kalau misalnya udah ada wadahnya nih, pasti mereka lebih semangat dong dan lebih fokus. Mereka mau mengembangkan dirinya kemana. Di M-Connect ini kan juga ada banyak ya bidang-bidangnya. Terus juga kita ada program yang rumah hobi yang bisa mereka sesuaikan sama hobi-hobinya. Nah, di situ sih mereka bisa belajar lebih banyak. Kalau terkait kekurangan, mungkin kalau biasanya tuh anak muda, karena saking semangatnya sekalinya mereka ada masalah atau mungkin di M-Connect ternyata nggak sesuai sama yang mereka mau, kadang mereka ini ya, suka protes atau mungkin cara penyampaiannya kurang baik, ada yang kayak gitu. Nah, itu sih beberapa kekurangannya gitu, lebih ke pengaturan emosi para teman-teman remaja atau milenial ini gitu. Tapi sejauh ini teman-teman Indonesia Mil Connect keren-keren ya, hebat-hebat semua ya Kak. Semua ide-ide luar biasa, terus semangatnya juga tinggi-tinggi gitu. Wah, keren-keren banget nih, Kak. Nah, boleh tahu lebih jauh nggak, Kak? Sebenarnya program-program yang dilaksanain di Indonesian Millennial Connect itu apa aja sih, Kak, untuk para pemuda-pemudinya? Sebenarnya banyak sih. Kalau untuk kegiatan yang udah terlaksana, karena kita baru berdiri di Maret langsung pandemi, akhirnya kita selama ini banyak yang online gitu. Contoh yang pertama, kita pernah ngadain namanya sharing live Instagram. Itu ada beberapa dari public figure gitu kan, kayak Tantri Namira, terus juga Ismail Bahtiar, DPRD Sulawesi Selatan, terus juga ada Ifram Afro, terus Pak Chandra Putanegara, kalau kalian tahu, itu pengusaha kan. Terus di bulan puasa kita ada namanya ngabuburit dari rumah, itu juga sharing, itu lewat Zoom.
Nah, yang di bulan Juni kita adain namanya Festival Indonesia Bangkit. Itu untuk membangkitkan stimulus para pemuda gitu kan, masyarakat pada umumnya untuk tetap semangat walaupun pandemi gitu. Nah, kita ngundang dari berbagai sektor, dari ekonomi ada Pak Melvin, terus juga di influencer ada Mbak Nana, terus juga ada Dokter Tirta, ada sampai siapa tuh Kak Seto, terus Pendidikan ya, juga pendidikan uh, kasih. uh, itu banyak tuh di situ. Nah, next kita mau bikin ada Forum Wirausaha Nasional. Kebetulan di PB nih nanti di bulan Maret atau April gitu. Siapa tahu nanti anak-anak IPB bisa jadi panitianya di situ kan. Terus juga ada namanya Milenial Mengabdi, itu kita mengabdi di daerah Sumba gitu. Nanti juga ada lagi yang seru-seruan, ada Milenial Fest gitu, macam-macam sih, banyak itu kegiatan kita. Jadi nggak hanya sebatas apa sih bantuan kayak entah itu bentuknya kita bantuan secara langsung, tapi kita bantuannya itu kayak Millennial Fest kan lebih ke bantuannya tuh kita menstimulus anak-anak muda untuk tetap semangat walaupun pandemi gitu. Itu sih apa yang jadi peran anak muda ini hadir di situ gitu dengan cara kita gitu sih. Wah, keren banget sih, Kak. Kegiatan-kegiatannya walaupun harus dilaksanakan secara online, tapi tetap banyak banget kegiatannya dan benar-benar bermanfaat buat milenial kayak gitu ya, Kak. Dan Jadi walaupun mm, walaupun gini Sel, walaupun pandemi bukan jadi suatu penghalang buat kita gitu. Jadi kreativitas anak-anak muda ini bakal dituntut gitu. Itu sih. wah, keren banget. Nah, ngomongin mengenai kegiatan-kegiatan tadi juga nih, Kak. Nah, kalau misalkan menurut Kakak, kira-kira apa sih yang sebenarnya harus kita persiapkan anak-anak muda jika pengen menjadi milenial yang berkontribusi terhadap Indonesia Emas 2045? Kegiatan apa aja kira-kira, Kak? Indonesia Emas 2045 ya. Pemuda tuh harus mempersiapkan dirinya sejak sekarang sih, walaupun 2045 itu masih 25 tahun ke depan. Tapi kan di sini kita akan berperan ya nantinya. Yang harus kita persiapkan dari sekarang itu, pertama kita harus banyak belajar, karena kan ini masa-masa muda, masa-masa yang harus kita isi dengan pengalaman-pengalaman. Banyak juga orang-orang yang bilang habiskan jatah gagalmu di masa muda. Nah itulah kita harus action dari sekarang, kita harus cari pengalaman. Gak apa-apa gagal sekarang, yang penting itu bisa kita jadiin pembelajaran untuk kedepannya. Terus juga anak-anak muda tuh pastinya harus belajar lebih kreatif ya. Jadi kreatif itu bisa dari banyak aspek. Jadi nggak cuma yang satu bidang aja, tapi banyak bidang. Kalau misalnya kalian ada passion di A, B, C, coba tekunin passion itu. Nah, itu pasti bisa kalian kembangkan dan juga bisa sobat-sobat ngulik sekalian tuh pasti bisa lebih kreatif. Itu sih. Nah, berarti kan Indonesian Millennial Connect ini sebagai wadah bagi anak muda itu sendiri kan, Kak? Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia Millennial Connect juga kan tadi yang Kakak mention sebelumnya bahwa baru aja didiriin awal tahun 2020, di mana awal-awal tuh masih ada kondisi pandemi, bersinggungan dengan kondisi pandemi. Nah, apakah ada shifting aktivitas organisasi di tempat Kakak gitu? Boleh diceritain nggak Kak gimana caranya melaksanakan aktivitas organisasi tapi di tengah situasi pandemi juga gitu? Oke, justru itu emang baru banget awal pandemi ya Kak Iqbal. Jadi pas banget nih pengumuman adanya pandemi, terus PSBB juga. Nah, disitulah kita berdiri. Kalau terkait penjalanan aktivitasnya, karena memang kita belum memungkinkan untuk ketemu offline dan saat itu juga masih PSBB, jadi kita maksimalkan secara virtual dan online sih. Jadi walaupun online, komunikasinya tetap berjalan dengan lancar dan intinya sih itu koordinasi yang rutin dan saling sharing antar satu sama lain, antar tim, antar divisi. Mungkin dari Kak Iqbal ada tambahan nih. Iya, walaupun sebenarnya
ini kan suatu hal yang baru gitu kan. Kebiasaan baru yang kita tadinya ketemu secara offline, ini kita diharuskan ketemunya secara online gitu, lewat Zoom, lewat Google Meet gitu. Itu jadi suatu tantangan sih gitu. Nah, kita menyikapinya ya sekarang kan udah zamannya teknologi ya kita harus bisa memanfaatkan itu gitu. Walaupun emang kita pengennya itu offline gitu, ketemu langsung. Sebenarnya nggak jadi masalah gitu buat kita untuk hadapin itu. Walaupun awal-awal emang perlu adanya adaptasi gitu. Wah, keren banget. Tadi kita udah ngomongin mengenai tantangan yang dihadapin oleh Indonesian Millennial Connect untuk harus tetap bisa bertahan walaupun meski lagi ada kegiatan, ada pandemi kayak gitu. Nah, kalau misalkan menurut kakak sendiri, kira-kira tantangan apa sih yang ada bagi anak-anak milenial nih untuk mencapai karir, baik itu di profesional, bisnis, politik, ataupun dalam mencapai life goals, ya, apalagi kayak ada perubahan yang signifikan nih di tahun 2020. Untuk tantangannya sih kita harus melek akan teknologi gitu. Sekarang banyak startup itu di bidang teknologi gitu. Sekarang udah nggak ada lagi ya misalkan contoh jasa travel gitu kan, itu hampir tergerus sama adanya aplikasi gitu. Itu salah satu tantangan buat kita sih, harus bisa melek teknologi, harus bisa mampu menyesuaikan gitu. Jangan sampai kita masih tetap bertahan di situ. Kayak kasusnya itu, boleh sebut merek nggak nih? Gimana nih, Ran? Itu kan kayak waktu itu di perusahaan ponsel ya kan. Itu kan, ini boleh sebut merek nggak apa inisialnya? Pakai inisial aja, Kak, biar aman. Inisial, oke. Perusahaan ponsel N itu kan lagi naik daun kan. Di akhir 90-an dan di awal 2000-an gitu. Nah, dia di situ tetap di zona nyaman, tetap ya dia yakin dia masih bisa bertahan di situ. Dan akhirnya kan selang beberapa lama tergerus sih gitu kan, sama adanya I terus S gitu, si I sama si S ini mulai naik gitu. Gitu sih. Nah, anak-anak muda ini harus bisa menyesuaikan zaman, terus juga bisa mengeksplor dirinya gitu, harus bisa banyak inovasi gitu. Jadi jangan sampai kita stay di situ aja gitu. Jangan berpuas diri gitu. Gitu sih. Wah, keren banget nih, Kak Iqbal. Nah, mungkin dari Kak Ajeng ada tambahan nggak nih, Kak? Untuk tantangannya, kalau misalkan menurut Kak Ajeng, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapin sama kita sebagai kaum milenial kayak gitu? Untuk tantangannya sendiri, kita tuh harus pintar mencari peluang dan melihat peluang. Jadi benar kayak yang tadi dibilang sama Kak Iqbal, jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Jadi ya kita harus cari nih apa yang kira-kira ide baru yang bisa kita kembangkan, kira-kira apa sih sebuah inovasi yang bisa kita kembangkan. Terus juga terkait pembelajaran, kita tuh harus terima pembelajaran dari siapapun dan kita tuh bisa belajar dimanapun sama siapapun. Jadi jangan merasa bahwa diri kita tuh udah bisa. Ini sih yang biasa terjadi sama anak-anak muda karena mereka ngerasa udah bisa. Padahal mungkin baru berhasilnya itu beberapa kali aja, tapi merasa bisa sampai akhirnya dia itu nggak mau mendengarkan orang lain, dan itu sih yang paling sering terjadi gitu. Jadi untuk teman-teman milenial tuh harus harus menerapkan banget tuh ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah itu sih mungkin tantangannya, kita harus rendah diri, terus juga harus terbuka untuk belajar sama siapapun. Gitu.
Oke, ternyata anak muda harus siap dengan tantangan-tantangan itu semua ya Kak, yang cukup banyak dan cukup harus bisa diantisipasi tentunya bagi kaum milenial. Nah, sebenarnya mimpi besar Kak Ajeng dan juga Kak Iqbal terkait IMC ini apa Kak, Indonesia Millennial Connect ini? Dan gimana sih Kak kiat untuk mengupayakan mimpi tersebut itu gimana Kak? Boleh dari Kak Iqbal dulu. Kalau buat dari saya, mimpi terbesar kita tuh mau bikin ya semacam contoh lembaga-lembaga non-profit yang sekarang udah besar. Cuma kita pengen yang lebih ke arah milenial gitu, dengan cara anak-anak muda gitu. Kebanyakan kan ada organisasi non-profit itu ya isinya anak-anak orang-orang tua gitu yang kisaran umur 40, 50. Nah, kita tuh pengen anak-anak muda ini bisa berperan dengan caranya sendiri gitu. Kita bisa punya kan sementara ini kita belum ada tempat yang tetap. Nanti kita target di 2021 bisa punya tempat sendiri, gitu, terus bisa ada operasional, terus juga kita bisa bukan kita yang minta donasi segala macam, tapi kita yang menyalurkan donasi gitu. Kita yang harus bisa ngasih, itu sih kita pengennya. Oke, selain itu juga kita mau setiap member pengurus pemuda yang bergabung di Indonesia Millennial Connect ini bisa menerapkan apa yang sudah kita sharing selama ini ya. Kita bisa melahirkan pemimpin baru. Jadi nggak cuma pengurus I'm Connect aja, tapi bisa ke seluruh membernya juga, bisa jadi pemuda-pemuda yang mandiri. Itu. Terus juga I'm Connect ini kan ada regional ya. Nah, kita ingin lebih melebarkan sayap sih. Jadi pengennya nanti benar-benar di setiap regional Indonesia itu ada I'm Connect. Jadi mereka bisa memaksimalkan program-program di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Wah, keren banget, Kak. Apalagi Indonesia Millennial Connect ini baru dibangun, tapi udah langsung besar banget dan udah benar-benar menjaring banyak pemuda-pemudi untuk bisa menyalurkan aspirasinya di IM Connect ini. Nah, mungkin terakhir nih, Kak, pertanyaan dari kita. Kira-kira pesan Kakak mewakili IMC buat para milenial yang tengah berkarir, atau baru lulus, ataupun mungkin mahasiswa seperti kita, kira-kira ke depannya apa nih, Kak, yang harus yang menonton podcast ini gitu? Kalau terakhir dari saya buat teman-teman sobat ngulik, milenial ini atau anak muda ini kita harus bisa mengambil peran gitu, bukan lagi harus nunggu dari pemerintah, bukan lagi harus tunggu dari orang tua, orang-orang yang di atas kita gitu kan, senior-senior ini, tapi kita harus bisa mengambil peran dan harus bisa berdampak untuk Indonesia gitu. Jadi jangan mikir apa yang Indonesia kasih apa yang udah Indonesia kasih buat kita, tapi harus kita mikir apa yang bisa kita kasih untuk Indonesia gitu. Itu sih. Karena kalau bukan sekarang, apalagi kalau bukan kita, siapa lagi? Terus Sobat Ngulik, jangan mikirnya mengenai apa Indonesia udah kasih buat kita, tapi apa yang kita bisa kasih ke Indonesia, kayak gitu. Nah, mungkin dari Kak Ajeng nih, kira-kira pesan Kakak apa nih untuk Sobat Ngulik lainnya? Oke, Sobat Ngulik dan semua pemuda di Indonesia, untuk berdampak itu kita nggak perlu punya jutaan followers di sosial media. Untuk kita menciptakan dampak yang besar, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Jadi, cobalah buat hal-hal positif dulu nih di sekitar kita yang nantinya itu pasti juga akan berdampak besar. Itu yang pertama. Dan sekarang itu udah nggak zaman ya kalau misalnya kita cuma kerja sendiri aja. Sekarang tuh udah zamannya kolaborasi, jadi perluas jaringan kalian, jangan cuma
mikirin diri sendiri aja, tapi coba bersinergi dengan pemuda-pemuda lainnya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Gitu. Dan kalau tadi dari Kak Iqbal bilang jangan baperan tapi harus berperan. Kalau dari aku sih pemuda itu jangan banyak gaya tapi harus perbanyak karya. Gitu. Wow, keren banget. Perbanyak karya ya guys, jangan perbanyak gaya, Sobat Ngulik. Wah, jadi banyak banget nih ternyata Sobat Ngulik yang bisa kita ambil dari podcast kali ini, bahwa sebagai pemuda yang masih punya semangat tinggi-tingginya, rasa keingintahuan tinggi-tingginya, kita harus pergunakan itu sebaik-baiknya. Tadi yang disebutkan oleh Kak Ajeng dan juga Kak Iqbal, kita harus tetap semangat, tetap membuat karya, jangan baperan gitu kan, tapi harus berperan. Nah, mungkin Rani punya quote sendiri nih untuk Sobat Ngulik di rumah, bahwa berpikirlah segenap seluruh pikiran, kemudian yakinlah dengan sepenuh hati, dan usahalah, wujudkanlah dengan seluruh usaha gitu, seluruh kerja keras. Oke, mungkin nggak kerasa ternyata udah cukup lama nih pembahasan podcast kali ini. Kayaknya udah saatnya undur diri. Sebelumnya terima kasih buat Kak Iqbal dan juga Kak Ajeng yang sudah menyempatkan waktunya dan juga sharing ke Sobat Ngulik di rumah. Semoga Sobat Ngulik juga bisa mengambil inspirasi dan juga manfaat dari pembahasan pada podcast kali ini. Kalau begitu, Rani dan juga rekan Rani, Salah, pamit undur diri dari acara podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. bye-bye. Terima kasih Kak Iqbal, Kak Ajeng. Guys, Sobat Ngulik, terima kasih kembali. Terima kasih. Semua. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!